10 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Kitab Sahih Muslim Bab Iman. 1. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah, bahwasanya beliau bersabda, akan ada orang-orang pada akhir umatku menceritakan sebuah hadits kepada kalian yang tidak pernah kalian mendengarnya dan tidak pula bapa kalian. Maka kalian jauhilah mereka. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Muqaddimah Kitab Sahihnya. 2. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, akan ada di akhir zaman para dajjal pendusta membawa hadis-hadis kepada kalian yang tidak pernah kalian mendengarnya dan bapak-bapak kalian juga belum pernah mendengarnya. Maka jauhilah mereka oleh kalian, sehingga mereka tidak dapat menyesatkan kalian dan tidak pula dapat memfitnah kalian. Hadis riwayat Imam Muslim dengan nomor hadis 7. 3. Talha bin Ubaidullah berkata, seorang laki-laki dari penduduk Najd yang rambutnya berdiri datang kepada Rasulullah, kami mendengar gumaman suaranya, namun kami tidak dapat memahami sesuatu yang dia ucapkan hingga dia dekat dari Rasulullah, ternyata dia bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab, Islam adalah salat 5 waktu siang dan malam. Dia bertanya lagi, apakah saya masih mempunyai kewajiban selainnya? Beliau menjawab, tidak, kecuali kamu melakukan salat sunnah dan puasa Ramadan. Dia bertanya, apakah saya masih mempunyai kewajiban selainnya? Beliau menjawab, tidak, kecuali kamu melakukan puasa sunnah, dan Rasulullah menyebutkan kewajiban zakat kepadanya. Dia bertanya lagi, apakah saya masih mempunyai kewajiban selainnya? Beliau menjawab, tidak, kecuali kamu melakukan sedekah sunnah. Perawi berkata, lalu laki-laki tersebut mengundurkan diri pamit sedangkan dia berkata, demi Allah, aku tidak akan menambahkan lebih dari ini dan tidak pula mengurangi darinya. Maka Rasulullah bersabda, dia akan bahagia jika benar melakukannya. Hadis riwayat Imam Muslim dengan nomor hadis 11. 4. Dari Anas bin Malik dia berkata, kami terhalangi untuk bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu, yaitu kekaguman kami terhadap kedatangan seorang laki-laki dari penduduk gurun yang berakal cerdas lalu dia bertanya, sedangkan kami mendengarnya, lalu seorang laki-laki dari penduduk gurun datang seraya berkata, wahai Muhammad, utusanmu mendatangi kami, lalu mengklaim untuk kami bahwa kamu mengklaim bahwa Allah mengutusmu. Rasulullah menjawab, benar. Dia bertanya, siapakah yang menciptakan langit? Rasulullah menjawab, Allah. Dia bertanya, siapakah yang menciptakan bumi? Rasulullah menjawab, Allah. Dia bertanya, siapakah yang memancangkan gunung-gunung ini dan menjadikan isinya segala sesuatu yang dia ciptakan? Beliau menjawab, Allah. Dia bertanya, maka demi zat yang menciptakan langit, menciptakan bumi, dan memancangkan gunung-gunung ini, apakah Allah yang mengutusmu? Beliau menjawab, iya. Dia bertanya, utusanmu mengklaim bahwa kami wajib melakukan salat 5 waktu sehari semalam, apakah ini benar? Beliau menjawab, benar. Dia bertanya, demi zat yang mengutusmu, apakah Allah menyuruhmu untuk melakukan ini? Beliau menjawab, iya. Dia bertanya, utusanmu mengklaim bahwa kita wajib melakukan puasa Ramadan pada setiap tahun kita, apakah ini benar? Beliau menjawab, iya. Dia bertanya, demi zat yang mengutusmu, apakah Allah menyuruhmu untuk melakukan ini? Beliau menjawab, iya. Dia bertanya, utusanmu mengklaim bahwa kami wajib melakukan haji bagi siapa di antara kami yang mampu menempuh jalannya, apakah ini benar? Beliau menjawab, ya benar. Kemudian dia berpaling dan berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menambah atas kewajiban tersebut dan tidak akan mengurangi darinya. Maka Nabi bersabda, jika benar, yang dikatakannya, sungguh dia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim dengan nomor hadis 12. 5. Abu Ayyub, bahwa seorang Badui menghalangi Rasulullah sedangkan beliau dalam suatu perjalanan, lalu dia mengambil tali kendali untanya atau tali kekangnya, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, atau wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang sesuatu yang mendekatkanku dari surga dan sesuatu yang menjauhkanku dari neraka. Perawi berkata, lalu Nabi berhenti kemudian melihat para sahabat-sahabatnya, kemudian bersabda, dia telah diberi taufik atau telah diberi hidayah. Dia bertanya, apa yang kamu katakan? Perawi berkata, lalu dia mengulanginya. Maka Nabi bersabda, kamu menyembah Allah, tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahim, lalu tinggalkanlah unta tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim dengan nomor hadis 13. 6. Dari Abu Ayyub, ia berkata,
ada seseorang yang mendatangi Nabi seraya bertanya, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang mendekatkanku dengan surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau menjawab, engkau menyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan salat, menunaikan zakat, menyambung tali silaturahmi. Ketika orang tersebut pamit, maka Rasulullah bersabda, jika ia benar-benar berpegang teguh terhadap sesuatu yang diperintahkan kepadanya, niscaya ia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim dengan nomor hadis 13. 7. Dari Abu Hurairah bahwa seorang Badui mendatangi Rasulullah seraya berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku pada suatu amalan yang mana jika aku mengamalkannya niscaya aku masuk surga. Beliau menjawab, kamu menyembah Allah, tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun, mendirikan salat yang wajib, menunaikan zakat yang fardu, dan berpuasa Ramadan. Dia berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan menambah atas ini sedikit pun selamanya dan tidak pula mengurangi darinya. Ketika dia pamit pergi, maka Rasulullah bersabda, barang siapa ingin melihat seorang laki-laki dari penduduk surga maka hendaklah dia melihat kepadanya. Hadis riwayat Imam Muslim dengan nomor hadis 14. 8. Jabir dia berkata, An-Nu'man bin Kokal mendatangi Nabi seraya bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapatmu apabila aku mengerjakan salat wajib, mengharamkan sesuatu yang haram dan menghalalkan sesuatu yang halal, apakah aku akan masuk surga? Nabi menjawab, ya. Hadis riwayat Imam Muslim dengan nomor hadis 15. 9. Dari Jabir bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, apa pendapatmu bila saya melaksanakan salat-salat wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan sesuatu yang halal, dan mengharamkan sesuatu yang haram, namun aku tidak menambahkan suatu amalan pun atas hal tersebut, apakah aku akan masuk surga? Rasulullah menjawab, ya. Dia berkata, demi Allah, aku tidak akan menambahkan atas amalan tersebut sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim dengan nomor hadis 15. 10. Ikrimah bin Khalid menceritakan hadits kepada Taus bahwa seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Umar, mengapa kamu tidak berperang? Dia menjawab, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah berkata, sesungguhnya Islam didirikan di atas 5 dasar, persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Hadis riwayat Imam Muslim dengan nomor hadis 16.